ibadah-ibadah sunnah tertentu yang mungkin sepantasnya bisa kita lakukan di hari Asyura ini, tentunya dengan asa dan harapan Allah memudahkan kepada kita untuk mengisi waktu di hari Asyura ini dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Allahumma amin. Yang dimuliakan oleh Allah, tentunya tadi malam di antara pulau Panjenengan, di antara maghrib dan isya telah membaca ungkapan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir sebanyak 70 kali. Kemudian tadi malam ditutup dengan membaca doa Asyura sebanyak 7 kali. Sampun di terus saja. Kalau kok boten rasa bahaya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ulama-ulama kita, para habaib, para kiai mengajarkan dumatan kula jenengan maos donga niku yang paling mudah bainal isya'aini, di antara maghrib dan isya. Di situ banyak orang kumpul dan biasanya sekaligus jamaah isya. Sekalipun membacanya tidak harus waktu itu, tapi paling mudah dan mustajab doa itu antara salah satunya adalah maghrib sampai isya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dulu ketika kita diberitahu dan disuruh untuk mentradisikan kebaikan ini setiap tahun oleh guru kita bersama Al-Maghfurlah Al-Ustadz Al-Habib Syed Al-Walidrus, malah dituliskan doa Asyuranya oleh beliau. Kita cuma mengatakan sami'na wa ata'na. Guru mengatakan seperti itu, kita mantap. Pasti ada sesuatunya, bisa jadi kita belum tahu. Bukan tidak ada, belum tahu. Ternyata orang yang membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali pada hari Asyura dan doa Asyura sebanyak 7 kali itu, fadilah keutamanya besar. Salah satunya ditulis wonten kitab Manahijul Imdad, itu 2 juz. Manahijul Imdad karangannya ulama besar dari Indonesia, karangan Mbah Kiai Muhammad Ihsan Jampes Kediri. Kitab Manahijul Imdad itu syarahnya kitab Irsyadul Ibad. Juz 1-nya pernah ditasheh oleh Syekh Yasin Al-Fadani. Juz 2-nya belum selesai ditasheh. Al-Maghfurlah Syekh Yasin wafat terlebih dahulu. Tetapi itu sudah dari dulu catatan itu ada. Nah, pada kitab Manahijul Imdad juz 1 halaman 504 ada keterangan begini. Ya, keterangannya berasal dari Imamul Muhadditsin, pemimpin ahli hadis, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menulis di dalam kitabnya Syarhul Bukhari, berarti Fathul Bari. Beliau mengatakan begini: siapa yang membaca pada malam atau hari Asyura kalimat doa-doa yang akan kita sebutkan ini sebanyak 7 kali, maka orang seperti itu
lam yamut qalbu, hatinya tidak akan mati. Maksudnya hati tidak akan mati ini, hatinya itu terbuka mendapatkan hidayah, taufik, ma'unah dari Allah. Hatinya itu mudah mendapatkan nasihat kebaikan. Hatinya itu mudah mendapatkan nur cahaya ilmu. Hatinya itu mudah mendapatkan fuyudat rahmat, segala kebaikan dari Allah. Hati yang tidak mati seperti itu. Makanya pulau panjenengan kalau sudah baca itu, insya Allah hati kita mudah menerima kebaikan. Au masih ditambahin lagi, au la yamutu fi dzalika salah. Orang yang membaca doa ini 7 kali ditakdirkan oleh Allah tidak dimatikan oleh Allah di tahun itu. Kulo mboten meten-meteni. Kulo kok dhewe maca yo mbuh aku angkat tangan ngono ae. Dene para zaman kalau kemudian murid ngajar para waktu teman-teman nggih sampean kan waca niku ngono. Ditulis di kitab itu oleh Mbah Kiai Ihsan Al-Jambesi itu, wala yamutu fi dzalika sana. Dia tidak akan meninggal di tahun itu. Oh, ini rupanya yang diajarkan oleh para habaib itu. Diajarkan guru kita Habib Said Al-Idris itu, ternyata maksudnya ndawakno umur yang seperti itu. Ternyata cek orang kalau sudah baca doa ini cek gampang pengajian. Dari mau ilmu gampang, dari mau hidayah cek gampang nih, taufik ma'unah cek mudahnya. Maksudnya itu, subhanallah, baru kita tahu ya. Dan kemudian kalau orang kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dawuhipun Imam Al-Ajuri masih di kitab Manahijul Imdad, kalau dibaca di hari Asyura 70 marratan 70 kali, maka kafahullahu ta'ala syarra dzalika malam dan hari, bahkan satu riwayat kemudian 1 tahun penuh orang ini dijauhkan dari hal-hal yang jelek, bala, musibah, semuanya dijauhkan oleh Allah. Oh, ini yang diajarkan guru kita Al-Habib Said Al-Idris itu. Yoi, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu sekelumit fadilah lek kula panjenengan sampun maos donga Asyura. Kalau sampai ada yang belum baca aja setelah pengajian ini nanti, ya kalau tahun depan biasanya bacanya di antara maghrib dan isya. Kembali kepada fotokopi yang kita fotokopikan ini, kita fotokopikan kitab Irsyadul Ibad ini, kitab yang biasanya dikaji para kiai ini. Ya, kita mengambil satu bahasan tentang khatimatun fi fadli Asyura, penutup penjelasan tentang keutamaan hari Asyura. Akhrajan Nasai, Al-Imam An-Nasai telah mengeluarkan sebuah hadis an Ali, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dawuhipun Kanjeng Nabi, riwayatnya Ali, in kunta shaiman, apabila Anda masih kepingin puasa, tentunya puasa sunnah, ba'da syahri Ramadhan, setelah puasa wajib di dalam bulan Ramadan, fasumil muharrama,
maka hendaknya engkau melaksanakan puasa di dalam bulan Muharram. Dados hadirin, di antara kula panjenengan sik kepingin poso, silakan puasa. Pokoknya bukan waktu-waktu yang diharamkan. Jangan sampai pas waktu Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik itu ya, silakan. Tetapi yang paling afdal puasa itu di bulan apa? Al-Muharram. Poso di bulan Muharram. Di bulan kados ngeten iki bulan Muharram. Puasa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Fa innahu, karena sesungguhnya bulan Muharram itu syahrullahi, bulannya Allah. Fihi, pada bulan Muharram ini, yaumun, ada satu hari, taballahu ala qaumin, Allah sudah memberikan taubat, maghfirah, ampunan kepada kaum itu, wa yatubu ala akharina, dan Allah kemudian memberikan taubat kepada kaum-kaum yang lain. Ditengarai yaumun, hari itu adalah hari Asyura. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hari yang dimaksud itu adalah hari Asyura. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Ternyata pada hari Asyura itu banyak para nabi dan rasul. Nanti akan kita baca wonten kitab Tanbihul Ghafilin yang biasa kita baca. Banyak nabi dan rasul mengalami kemenangan dalam perjalanan dakwahnya pas di hari Asyura. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Lek bahasa kula jenengan boten salah, karena beliau menjalani takdir. Tetapi ada kaidahnya di kalangan ahli tasawuf, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bagi orang-orang saleh itu masih kebaikan, tapi merupakan aib bagi orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Nah, Nabiullah Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi, kemudian diterima taubatnya dengan ungkapan doa Rabbana zalamna itu, nah itu diterima taubatnya pas di hari Asyura. Termasuk Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah 950 tahun. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, usianya Nabi Nuh itu 1492 tahun. Insyaallah sami kali umur jenengan. Usianya Nabi itu 1492, didamel dakwah niku 150 tahun. Angsal jamaah cuma 80 orang. Jenengan ngeterno jamaah tahlil 2 tahun, bu jamaah pun 80. Niki 150 tahun, cuma angsal 80. Lebih dari 80 ini anak sing murtad malih. Ya Allah, ujian di Nabi Muhammad. Nah, akhirnya kemudian Nabi Nuh pun pasrah kepada Allah. Allah ingin menghilangkan orang-orang yang sudah mungkar, tidak bisa dikandani itu. 80 orang itu dimasukkan safinah perahu, dan kemudian didatangkan banjir yang bandang, banjir bandang. Dari bawah sumber memancar air, hujan gak turun ini gak habis-habis. Jangankan rumah, jangankan bangunan, gunung saja tenggelam. Jadi kalau di Aceh itu tsunami hanya kemudian rumah-rumah yang kemudian ikut. Ini bukan sekedar rumah, gunung tenggelam. Lek tsunami kurang, Sulastri.
Nek tsunami kurang Sulastri. Nah, Sulastri kan limau saking betul apa-apa. Nah, oleh karena itu ya, dan kemudian beliau banjirnya reda, Nabi Nuh merapat niki itu pas harinya hari Asyura. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari panasnya api yang berkobar itu pas harinya hari Asyura. Termasuk yang besar dan diceritakan di sini oleh Kanjeng Nabi, riwayatnya Abdullah bin Abbas, ceritanya Nabiullah Musa alaihissalam. Dalam ungkapan kitab Irsyadul Ibad ini, wasyaikhani, hadisnya kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syaikhani, maksudnya Imam Bukhari Muslim itu, An Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, Rasul itu mendatangi kota Madinah dalam rangka hijrah. Di awal-awal hijrah Kanjeng Nabi di tahun pertama Hijriyah itu Kanjeng Nabi ningali fawajadal yahuda siyaman yauma Asyura, ningali bahwasanya orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Itu awal-awal datang, berarti tahun pertama Hijriah. Loh, ada apa ini? Orang-orang Yahudi di Madinah kok puasa? Apakah Yahudinya nenek moyang orang Israel sing bom saniki? Allah alam. Nah, faqala lahum, maka bertanyalah lahum kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Ma hadzal yaum alladzi tasumuna. Ini hari apa ya? Kalian kok mempuasainya? Kok melakukan puasa di hari ini? Faqalu, orang-orang Yahudi mengatakan, hadza yaumun azim. Hari ini adalah hari yang sangat agung. Hari ini adalah hari Asyura, hari yang sangat agung. Anjallahu fihi Musa. Allah anja telah menyelamatkan fihi, di hari ini hari Asyura, maf'ul bihnya Musa, Nabiullah Musa, wa qaumahu, dan kaumnya yaitu Bani Israel. Wa aghraqa, dan Allah menenggelamkan Fir'auna, Fir'aun, wa qaumahu, dan bala tentaranya. Fasamahu Musa, maka Nabi Musa itu mempuasai, melakukan puasa di hari ini syukron, sebagai bentuk perasaan syukur beliau dibebaskan dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kisah perjuangan dakwah Nabi Musa di Mesir penuh dengan hikmah, penuh dengan ilmu. Kalau kita kemudian merenungkan perjalanan Nabi Musa, termasuk niki, ketika Allah itu memerintahkan kepada Nabi Musa waktu itu lari bersama seluruh Bani Israel yang diajaknya, supaya tidak beratus-ratus tahun menjadi budak dan kemudian dijadikan, dihancurkan secara terus-menerus oleh Fir'aun dan bala tentara. Akhirnya Nabi Musa ngajak lari Bani Israel dari Mesir. Tapi begitu lari Nabi Musa dengan Bani Israel, akhirnya mandek sebab di depannya Laut Merah. Di
di belakangnya Fir'aun dengan bala tentaranya ratusan ribu. Jadi maju tenggelam, mundur hancur. Niku jenenge nyenyek. Entek pun iki. Ya ada pono diwolak-walik entek pun iki. Berarti Nabi Musa pun betul apa-apa wis kaisa apa. Maju ya mati, tenggelam, mundur ya entek wis. Lah Nabi Musa cuma punya penolong satu. Maka ungkapan Asyura itu hasbunallah atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nabi Musa kemudian sudah kepepet, sing jaluk tulung sita Allah. Nabi Ibrahim ketika sudah dilemparkan jaluk tulung sinten, ditawari Nabi Malaikat Jibril, kula tulung Nabi Ibrahim. Gak butuh saya. Mikail datang, Israfil datang, boten, saya cukup Allah yang akhirnya diselamatkan. Ternyata hikmah pentingnya kula jenengan wis kuepet kaiso kanan kiri, wis kaiso pome kelam-kelam tok. Jenengan itu satu yang pasti bisa menolong, Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lek kepepet ngoten terus kaiso apa dhewe bisa mek kelam tok wis nang dine iki yo. Wis Gusti Allah ati mlayu nang disane. Ya, ati mlayu nang kuburan kang telu wayahe. Ya gak mau ya sudah Allah dhewe. Dan ketika Nabi Musa meminta pertolongan, tawakal wis njaluk tulung nang Gusti Allah, kemudian ditolong oleh Allah, diperintah sesuatu yang menurut akal kita gak masuk akal. Apa? Disuruh memukulkan tongkatnya di tepi Laut Merah. Apa hubungannya keselamatan dia dengan memukulkan tongkat? Nggak ada hubungannya. Tapi karena itu firman-Nya Allah, sami'na wa ata'na. Saya dengar ya Allah perintah panjenengan, saya taat. Dipukulkan itu. Ternyata yang terjadi Laut Merah terbelah jadi dua. Kadang-kadang kemudian apa yang kemudian diberikan oleh Allah solusinya kadang-kadang bukan masuk akal. Ya, bukan masuk akal. Tapi karena itu dari Allah, masuk akal tidak masuk akal, kalau itu memang solusi dari Allah, ya itu sudah. Akhirnya kemudian dipukulkan tongkatnya, Laut Merah terbelah jadi dua. Jalan itu kemudian seperti ada jalan dingin, kemudian dilalui oleh Nabi Musa dan Bani Israil sampai di ujung sana. Begitu sampai kemudian di ujung sana, dawuhipun Nabi Musa, niki yo napa malih Gusti, apa yang harus saya lakukan? Pukulkan sekali lagi tongkatku, dipukulkan. Padahal Fir'aun pun turun dan bala tentaranya ratusan ribu. Pas di tengah-tengah niku kembali setelah dipukul, Laut Merah kembali. Ratusan ribu mati mendadak tenggelam pasukannya. Yang cuma diselamatkan cuma dimatikan, tapi diselamatkan jasadnya Fir'aun Ramses ini. Yang tahun 1924 atau itu jasadnya ditemukan oleh penemu dari Jerman, oleh arkeolog dari Jerman. Oh, kalau saya melihat cerita Taurat, perjanjian lama, ya iki Fir'aun Ramses yang diselamatkan oleh apa itu jasadnya oleh Allah untuk menjadi itu pengingat kita. Iki lho, wong sing diadab kaya ngene ya kaya ngene. Ternyata seperti itu. Sampai sekarang jasadnya masih utuh, kemudian dimumikan dan kemudian bisa dilihat. Jadi ziarah dan Kairo, ziarah kuburan pun ziarah Fir'aun. Na'udzubillah min ziarah Imam Syafi'i, ziarah Sayyidina Husain, sebagian badannya di situ. Ziarah ulama-ulama besar, Imam Ahmad Al-Badawi,
sebagainya. Wah itu kan Mesir Apik. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dan Alexandria dan ngoten kan pun Mas ziarah Fir'aun na'udzubillah min dzalik. Saya kalau dia daripada ngono ziarah Kasim ini jelas niku. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Nabiullah Musa diselamatkan karena beliau merasa diselamatkan oleh Allah sebagai penanda. Hari itu kemudian Nabi Musa melakukan puasa. Ternyata hari itu adalah tanggal 10 Muharram yang biasa kita sebut dengan ungkapan Asyura. Kata orang-orang Yahudi kepada Nabi, "Fanahnu nasumu." Loh, kami keturunan Bani Israel, maka kami ikut puasa tradisi Musa. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Loh, ya kami umat Kanjeng Nabi ini, ya umat Islam ini lebih berhak, lebih utama melakukan ajaran Nabi Musa daripada kalian. Senantiasa jauh dari ajaran Taurat. Kami yang mengikuti Nabi Musa. Fasomahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul kemudian puasa di hari Asyura. Wa amaro ashabahu bisiyamihi. Rasul memerintahkan sahabat-sahabat beliau melakukan puasa di hari Asyura. Maka di tahun 1 Hijriah poso Asyura itu hukumnya wajib. Karena perintah Rasul. Ketika datang tahun 2 Hijriah, kewajiban puasa Ramadan datang. Maka kemudian puasa di hari Asyura itu dimansuh, dihapus hukumnya dari wajib berubah jadi sunnah. Sebab ketika di Mekah pun Nabi juga melakukan. Akhirnya kemudian dimasuk, dihapus. Yang wajib adalah puasa bulan Ramadan. Sedangkan Asyura sunnah, bagi yang mau melakukan monggo, kalau tidak pun tidak berdosa. Tapi sekali setahun dari poso kaposo. Emang yang demikian. Mugi-mugi pagi hari ini jenengan poso sunnah. Insya Allah. Umpamane dereng niat diniati saiki mboten apa-apa. Pokoknya belum sampai zuhur puasa sunnah. Itu. Kalau niku mau cite ngombe napa-napa saten. Ya kalau begitu setiap poso mawon pun ya. Lan kek rompiring ya aja ngaku poso. Wis kecelakaan ya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Wa muslimun, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim an Abi Qatadah, dari sahabat Abi Qatadah. Su'ilah, pernah ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an siyami yaumi Asyura. Rasul itu suatu ketika ditanya, Rasul, kalau sahabat-sahabat ini melakukan puasa Asyura, niku pahalanya apa? Jenengan tanya fadilah keutamanya Asyura, faqala dijawab Kanjeng Nabi, yukaffirus sanatal madiyah. Puasa Asyura itu bisa menghapus dosa-dosa kecil seseorang 1 tahun penuh yang setahun yang berlalu. Lek jenengan dalam poso Asyura, dosa kecil setahun yang lalu jenengan diampuni oleh Allah. Kata sekolah tiang awam iki berdinten iku mesti nglakoni dosa ini. Nyepak nyandung dosa cilik niku pun biasa. Ya napa malih. Sajane nggih pun berusaha. Ya, gak melok ngrasani, gak melok ngrasani, tapi melok ngono iya aja. Iya bener. Lho melok bener no. Iku ya termasuk ikut serta iki.
masih apa sekalipun kelompok non aktif tapi sing aktif wong loro tapi memang iya jadi bener omongan iki bener ya ku ya mil riba lah ngoten niku dosa-dosa ngoten niku nyepak nyandung dosa kadang-kala bapak-bapak ibu-ibu gak nyepak nyandung tok nencak banget dosa niku kadang-kadang nah niki bisa dihapus dengan kula panjenengan puasa sunnah Asyura. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hadis selanjutnya dari Al-Baihaqi. Asbabul wurudnya hadis ini alasannya ada suatu ketika Nabi diberitahu sahabat, Nabi orang-orang Yahudi itu lek poso me Asyura dok. Dia tidak pernah puasa di hari yang lain. Poso me Asyura dok. Nabi kemudian dawuh kepada sahabat, sumut tasi'a wal asyirah. Sumu berpuasalah kalian. At-tasi'a di tanggal 9-nya Muharram yang disebut dengan hari Tasu'a. Wal asyirah dan berpuasalah di tanggal 10 Muharram yang kita sebut dengan ungkapan Asyura. Artinya Nabi menganjurkan kula jenengan tanggal 9 niki poso, tanggal 10 niki poso. Mambane tahun niki Sabtu kemarin niki poso, Ahad niki niki poso. Waduh, minggu gak poso san, ditambah nomor meneh Senin. Cek gak padha Yahudi. Yahudi itu mboten nate poso tanggal 11 niku. Wis samantok ya cek gak padha adene kan gitu. Ya. Jadi saged 9-10. Wala tasyabbahu bil Yahudi, jangan kalian menyerupai orang-orang Yahudi, sebab Yahudi poso nek tanggal 10 tok. Umpamane saged nggih 9-10 lek pas mboten saged 10-11. Umpamane 10-11 kabeh usahae niku bulan Muharram kok. Jenengan akeh poso usahae. 10 poso san usahae. Poso gak poso nggih penghasilan padha ae. Sing tak poso ae. Usahae niku yang kepepet usahae niku. Poso mawon pun tinggal mengubah niat ngoten mawon. Nah, hadirin hadirat sekalian, ayo kita lanjut wonten kitab Irsyad Ibad. Ini penting. Waruya dan pernah diriwayatkan itu ba'dul ulama ilmu taqaddimin fil manam. Sebagian ulama salaf, ulama zaman dahulu, beliau itu sudah wafat, dimimpikan oleh murid-muridnya. Dalam mimpi itu murid itu sempat bertanya kepada beliau yang sudah meninggal. Fasuila, beliau ditanya tentang anhalihi, keadaannya, bagaimana keadaan beliau itu di alam barzah. Ya nopo statusnya, kondisinya di alam barzah. Faqala, dijawab oleh ulama itu dalam mimpi, ghufirali bisyami yaumi Asyura dzunubu sittina sanatan. Diampuni li untukku bisyami sababiyah, dengan sebab puasa di hari Asyura. Naibul fa'ilnya ghufira dzunubu sittina sanatan, dosa-dosa kecil 60 tahun diampuni oleh Allah. Barokah poso sunnah di hari Asyura. Mboten setahun tekan lebih dikasih niki bahasa bisa niki testimoni ahli barzah. Pengakuannya orang ahli barzah yang sudah mengalami, ternyata mboten setahun tok, sampai barokah kemudian poso Asyura 60 tahun, yang pasti 1 tahun itu dawuhipun Kanjeng Nabi. Tetapi ternyata lebih
sampai 3 tahun dosa-dosa saya diampuni. Niku testimoni ahli barzah, pengakuan tiang sing ahli barzah kados ngoten. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang pertama dianjurkan melakukan puasa sunnah. Wahaka dan telah menghikayatkan Al-Yafi'i wa Nashidi, Al-Imam Al-Yafi'i dan Imam An-Nashidi fi idahihi. Imam Nashidi ini punya kitab Al-Idah namanya. Dia menghikayatkan begini, min a'jabi ma warada fi Asyura, sebagian dari sesuatu yang mengherankan yang datang keterangan tentang hari Asyura itu, annahu kana yasumuhu, bahwasanya hari Asyura itu dipuasai, melakukan puasa di hari itu al-wuhusyu, hewan-hewan kecil, wal hawamu, hewan-hewan melata. Kewan-kewan cilik, hewan melata, kados semut, ya dan sebagainya. Niku lek Asyura poso ini. Semut niku lho poso ini. Mosok sing biasa golek semut gak poso. Semut iku lho poso. Mosok sing omahe ditekani semut gak poso, jare semut ya Allah. Isu-isu sing ngopi ya isine. Mungkin poso Asyura iki. Nah, jadi dawuhipun Imam Al-Yafi'i An-Nashidi lebih jelas lagi niki, wa hukiya dan hikayatkan an Fathi bin Syakhrafin, dari Syekh Fathi bin Syakhraf, annahu qala, dia mengatakan begini, kuntu afutu, saya ini mesti fataya futu itu meremukkan hadirin. Jadi linamli, untuk semut, al-khubza, apa itu? Roti. Jadi roti saya remukkan, ciri-ciri caul-caul nasi semut yang ada ya di depan rumah saya, di belakang, pakai roti. Ternyata saya perhatikan roti itu mudah digawa oleh semut ciri-ciri. Oh, dipangan itu. Rupanya ya dipangan. Ternyata roti itu dipangan oleh semut. Dan sedekah sing paling sae salah satunya kepada hayawan yang tadi kan. Sebab awet dewi kan jaluk timbal balik hati. Awet dewi niki kemudian lek melaksanakan sedekah kepada hayawan itu timbal balik nopo. Mboten wonten unsur pencitraan itu, mboten wonten. Ya, lek kemudian kadang-kadang padha menungso jok lali lho ya. 5 tahunan yo iki wajahku jok lali. Ya iki lek kemudian nang semut nang pitik ati digoleki opone hati. Yang paling buatan mesti rahmat, yang niku berarti rahmat kepada hayawan, kepada makhluknya Allah. Kulla yaumin, setiap hari kemudian ya terus diberi makan. Falamma kana yaumu Asyura, maka ketika datang hari Asyura itu ternyata lam takulhu, dijazm lam takulhu, ternyata namel semut tadi saya mencari makanan roti-roti belas kalau sing dimakan. Oh, poso ini. Jenengan lepas Asyura kok dikai dahar, kemudian dikai jajan, jenengan pun dipangan atau semut, tapi rupanya dibungkus tadi ini. Itu lebih kreatif daripada semut tadi. Semut dijano ngalir, jenengan sih golek kresek. Ya luar biasa nih hadirin. Ya lebih hebat dari semut dan jadi ketika Asyura boten dipangan. Oh, semut yo melok poso. Semut niku lho poso. Mosok menungso lek poso. Bu, poso nih Bu. Alhamdulillah.
bagus sebenarnya. Nah, jadi ya dilanjut sini. Kemudian ibadah apalagi yang dianjurkan ini ya hadis berikutnya wa akhraja imam telah mengeluarkan Abu Musa al-Madini. Imam Abu Musa al-Madini mengeluarkan hadis an Abdullah bin Umar dari sahabat Abdullah bin Umar. Karena dari Abdullah bin Umar namanya athar. Ya, ucapan sahabat. Saya tulis di terjemahan itu athar. Dawuh pun Abdullah bin Umar. Mesti Abdullah bin Umar ya dari Nabi ya, jadi mengucap. Hanya saja riwayatnya mandek sampai Abdullah bin Umar. Dawuh pun Abdullah bin Umar ya, man soma Asyura, barang siapa yang berpuasa di hari Asyura, faka'annama, maka seakan-akan soma sanata, dia berpuasa 1 tahun penuh. Loh, Masya Allah. Niki si ngomong Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Mosok ya, ngomong beliau juga orang jujur. Boten nanti makalaran ya, makalaran ini jujur-jujur kabeh. Nah, faka'an nama soma sanata, maka seakan-akan ya orang itu puasa 1 tahun penuh. Wa man tasaddaqa fihi, dan barang siapa yang bersedekah di hari Asyura, karena kasodaqati sanati, seperti keberadaan dia seperti sedekah terus 1 tahun penuh. Masya Allah. Terus niki si isu hadirin ya, monggo sedekah wangsul nanti ditinggali dompet ya. Kira-kira ono sing bisa disedekahno. Ya boten wonten di delok jas apa jaket dilupun didel ya oleh kapan malih hari Asyura saged sedekah. Lah sedekah kira-kira ke siapa? Sinten mawon sing butuh, tangga butuh mboten napa-napa. Kerabat sing butuh sae silaturahim. Jamaah saya Ustaz boleh. Anak yatim boleh diberikan kepada yang mengurusi anak yatim. Tilosile Asyura niku kemudian ngelus-ngelus ya ndasi anak yatim leres sadene. Ya jenengan ngelus-ngelus boten napa-napa. Tapi aja mek ngelus-ngelus tok. Lek gano ini ya. Saken arek iku mek dilus-ngelus tok bolak-balik ningali. Gano apa-apa nek Pak. Gano nak mek ngelus. Mek ngelus tok ya nah. Kira sepun kiai ustaz kula niku ngelus napa malih sing akeh rambuté tambah banyak diampuni oleh Allah. Saken yatim sing bundul ati. Kula gak dilus sepurone ya nak sing berambut gak sing bundul. Mboten ngoten hadirin. Niku nggih laras sampun butuh ya. Tapi ngelus-ngelus anak yatim itu wujud peduli kita kepada nasibnya. Empati kepada yang butuh, salah satunya anak yatim. Sing cedek kali yatim kali duafa dengan membantu meringankan beban mereka. Maksudnya ngono. Lek ngelus-ngelus tok kecut tadi nggak apa-apa. Maksudnya ngoten. Ya. Jadi ini oleh karena itu lek jenengan kemudian gelem sedekah di hari ini, kados-kados sedekah 1 tahun. Sinten mawon yang bisa kula boten kathah sados. Jangan karena kemudian panjenengan didik kemudian gak sedekah. Jenengan sedekah. Siapa yang butuh, kerabat jenengan yang butuh pun jenengan jalan hari ini. Kula ada kerabat terlain kampung sana. Rupanya insyaallah butuh pun niku mawon pun dan berangkat sedang daripada nanti berubah niat. Kadang-kadang tambah jam berubah niat. Kasih tahu ojo wis bangkul sedekah pun wis ya begitu. Jadi yang kedua yang dianjurkan di samping puasa sunnah sedekah semampunya.
Kemudian Wat-Tabarani wal Baihaqi, Imam At-Tabarani Al-Baihaqi mengeluarkan hadis an Abi Sa'id, lengkapnya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten, niki amalan yang ketiga. Man wassa', barang siapa yang meluaskan belanja, menambah belanja, ala ayalihi, kepada keluarganya, belanja sing wedok ditambah, belanja ke anak-anak kemudian ditambah, yauma Asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, Allah meluaskan, menambah, meluaskan rezekinya orang itu 1 tahun penuh yang demikian. Mosok adine awit dhewe boten lakoni emang hadis niki. Ya. Jadi kemudian di antara panjenengan kepingin kemudian diluaskan rezekinya 1 tahun penuh, hari Asyura ini tambah belanja kepada istri panjenengan. Boten Bu? Lah iso hadis itu diwacane cek kupinge wong-wong cek krungu. Iki kula waca malih cek krungu. Ya. Man wasa'a ala iyali, barang siapa yang menambah belanja, suami kepala keluarga menambah belanja kepada keluarganya, yauma Asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi fi sanati kulliha, Allah akan meluaskan rezekinya 1 tahun penuh. Dengan cara ini, kenapa kita kemudian golek sing gak jelas? Blayu ten Gunung Kawi ten Bajono, lapor ngono iki. Iya nanti. Lho kok rusak jare wong-wong iki. Kok lapor ono tambah gak jelas. Mulai-mulai murtad bisa syirik jenengan. Niki lho hadis Nabi. Tinggal hari Asyura niki nambah belanja kepada keluarga. Lho kula dereng berkeluarga, tak duwe wong tua, jenengan belanja wong tua. Kula tambah. Iya. Jadi apa yang kemudian hari ini kok mboten pati wonten ya terus wis apa sing iso didodolen wis. Ya, kapan meneh dina Asyura wis harinya cuma sekali, kapan lagi? Niki penting niki. Pak Taufik ini penting niki, setelah bulan niki ya ditambah belanja bahasa penting niki. Kaji imam, kaji jamal niki penting. Niki penting niki. Jadi nanti bulan biasanya belanja 100, Bu, Asyura 500 juta. Ngoten Bu? Oh mantap itu. Biasanya 100, 500 juta iki sampean. Hari Asyura, Masya Allah, kanok Pak wong ganteng sama dosone. Wis gak usah metu, tak cancang sama njaluk opo tak masakno. 500 juta iki. Meni kok gak ono blonjo. 2 dina, 3 dina sampai seminggu gak ono blonjo. Lho Pak, kok gak ono blonjo? Wingi jamak takdir. Lho tak kira salat tok sing jamak takdim yo enggak ya belanja itu. Iki sekelumpulan orang wulan nang mriku. Oh jadi iki ya sih ya wis iku wis. Ternyata ada caranya seperti ini. Mboten angsal ngoten iki. Bedina niki tetep Asyura ditambah ngoten lho. Begitu ibu-ibu kemudian panjenengan tambah, Masya Allah guyu tok mulai jenengan sampai buka niku guyu tok masyaallah. Ngoten Bu? Mantap niku. Golekno sak ati sing koyo ngene ojo iki tok wis. Ben golek ngaji gak apa-apa, golekno hadis koyo mantap iki hadis. Nggih kula padosaken ngaji. Hadirin, terakhir niki
Qala Sufyan bin Uyainah, telah berkata Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Ini ulama besar kita. Imam Sufyan bin Uyainah itu salah satu dari ratusan gurunya Imam Syafi'i. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Ini pemilik madhab di zamannya. Apa dawuhnya Imam Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i? Jarrabnal amala, roknya tasjid, jarroba yujarribu tajribu. Jarrabnal amala, kami mempraktekkan, mengamalkan bihadzal hadithi, dengan hadis ini khamsina sanatan, 50 tahun. Au sitina sanatan, atau 60 tahun kami lakukan hadis ini, amalkan. Fawajadnahu kadzalika, maka kami mendapatkan kebenaran hadis ini. Benar, hadis meluaskan belajar itu. 1 tahun rezeki saya dimudahkan untuk. Nah, oleh karena itu hadirin, monggo di hari Asyura ya, di samping puasa sunnah, di samping sedekah kepada siapapun yang membutuhkan, yang panjenengan mampu lakukan. Yang ketiga, menambah belanja untuk apa itu, keluarga kita. Insyaallah niki mawon kula sampaikan ya. Sebenarnya kalau ada cerita panjang waktunya hari, tapi insyaallah ini saja yang kemudian ya ini perlu kita lakukan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup apa yang kemudian kita sampaikan, niki wonten satu faedah jenengan lakoni nggih mboten napa-napa, mboten nggih. Faedah niki dari Al-Allamah Al-Habib Salim Asy-Syatili, dan juga ditulis wonten kitab Manahijul Imdad, syarahnya Irsyatul Ibad. Faedah ini tadi, niki satu faedah dalam ungkapan kitab Manahijul Imdad niku. Faedah ini, wa man akhadha fi yaumi Asyura, barang siapa yang mengambil di hari Asyura, syai'an, maksudnya sedikit itu, qalilan sedikit, min ma'il wardi, dari air mawar. Jadi contohnya niki air mawar diambil sak gelas nopo sak pokoknya titik mawon ya, dia ambil kemudian separuh gelas, seperempat gelas niki air mawar niki, kemudian diambil ngeten niki, kemudian wa qara'a 'alaihi al-Fatihata sab'an, kemudian dia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. 7 kali ping pitu. Lek kira sitian Jawa pitu niku pitulungan ini. Diwaca Fatihah niku ping pitu. Setelah Fatihah 7 kali dengan air mawar niku, tsumma yamsahu ra'sahu, yang ada itu kemudian diambil air mawarnya, diusapkan kepalanya, wajabhatahu, dan batuknya, keningnya ini, wa yaf'alu dzalika, dan dia melakukan hal itu, biman yuhib wa yajibu min ahlihi wa waladihi, dia bisa lakukan pada istrinya, pada putranya, atau siapapun yang dia kemudian kehendaki dari orang-orang yang dia sukai. Jadi yang sudah dibacakan 7 kali itu wau, jenengan usapkan kepala dan kemudian batuk. Fa inna dzalika, maka hal itu katanya merupakan hifdzun lahu min jami'il ilal wal asqam. Itu menjadi penyelamat, menjadi penyebab Allah
Allah memberikan keselamatan, kesehatan dia, dijauhkan dari segala ilal, jamaknya ilah, dari segala penyakit. Wal asqam, jamaknya saqam atau sukma, penyakit. Segala penyakit apapun dibebaskan oleh Allah barokah maca Fatihah pintu pada air mawar. Lah air mawar itu masih terputih. Itu kalau minyak wangi ini ada. Ya jenengan. Lek air itu, niki tulisannya air mawar atau air sabun. Ya. Ya. Jenengan perangkat kan yang ngarap di wonten air mawar. Titik mawon jenengan ambil ketik mawon, jenengan wacakan begitu. Diusap-usap. Yuka-yuka diusap-usap. Ya. Insya Allah dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Hari-hari ini banyak penyakit, banyak orang batuk, berkes macam-macam. Nah ini kemudian diusap akan insya Allah dijauhkan dari penyakit 1 tahun penuh. Loh kenapa kita tidak melakukan barokah surat Fatihah 7 kali kita baca, kita masuk dengan bacaan Quran ini. Ya monggo nanti mari manten ngaos pun boleh, kemudian sepeda motoran boleh, air mawar ya ini. Nah, ini hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Lek jenengan kangelan ibu-ibu jenengan nyuwun kaji imam mawon Bu. Ya itu masyaallah pun sak dongane kaji imam pun. Tapi pun kaji imam pun kosongan kula kopi bareng Bu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, niku faedah. Semoga kemudian bisa melakukan di hari Asyura ini. Ini ada. Sebelum saya baca yang ini, mungkin ada pertanyaan. Bapak dulu, bapak-bapak ada yang bertanya. Sambut nih, ibu-ibu kalau ada pertanyaan monggo. Tidak ada ibu-ibu? Oh, tidak ada. Kalau begitu saya baca ini. Setelah ungkapan salam ini, pertanyaannya, Pak Ustadz mau tanya dan mohon doanya. Orang yang kemarin mohon doa untuk menjual rumah itu sudah difotokopi. Bolehkah doa ini untuk orang lain, misal jual tanah atau berdagang, ditaruh di mana? Oh boleh, ini sudah difotokopikan oleh kaji imam. Oleh kaji imam sudah difotokopikan. Bagi yang kepingin, tapi caranya ditulis pakai tangan. Surat Al-Hajj ayatnya 27 ditulis pakai tangan sebanyak 7 kali. Ditaruh di mana? Di luar rumah. Kalau rumah ditaruh di rumah yang hawa itu bisa terkena hawa keluar masuk. Nah kalau tanah Ustaz, ditaruhkan, kalau tanah bisa jadi di situ ada pohonnya, taruh di pohonnya. Kalau nggak ada pohon Ustaz, ini kemudian tanah dok yang jenengan cepi cagak nopo tinjepi nopo meretumoni ditekek meniku. Gampang mawon ini. Jenengan takon makelaran gampang, jenengan diatasi oleh kalimat pun. Udah kemarin makelari ahli ngaji, segalanya pun satu mori lengkap gitu. Ya, jadi jenengan kemudian apa niku? Ya caranya kalau kemudian kalau berdagang Ustaz, ya taruh aja di toko jenengan yang pakai luar. Insya Allah keluar masuk orang kemudian membeli dengan cara yang mudah. Ngoten lho. Ya, berarti ini penglaris wallahualam. Ini ayat Quran kok. Ya, jadi jenengan itu mau ditulis tangan. Ya, ditulis tangan. Ya, demikian. Kalau itu toko